Tak ada yang menyangka bahwa botol itu sebenarnya adalah kamera tersembunyi, alat yang digunakannya untuk mengintip secara diam-diam. Topi yang ia kenakan pun menyimpan alat perekam serupa, membuatnya leluasa memilih korban tanpa disadari. Di depan restoran cepat saji, pria itu sudah menentukan targetnya. Namun tanpa ia sadari, ajal sedang menghampirinya secara perlahan. Seorang wanita mengirimkan minyak goreng yang telah dicampur dengan bahan kimia khusus ke restoran itu. Zat tersebut tidak berbahaya jika berdiri sendiri, namun berpotensi mematikan jika dikombinasikan dengan bahan lain. Beberapa menit kemudian, seporsi kentang goreng pun tersaji di hadapan pria itu, dan nasibnya sudah ditentukan. Di tempat lain, seseorang menuangkan kimia kedua tanpa disadarinya. Saat gelembung sabun melayang, pria itu menyentuhnya dan zat itu pun terserap melalui kulit. Langkah terakhir terjadi ketika ia berjalan melewati zona permainan balon air. Sebuah balon khusus yang diisi senyawa ketiga mengenai bagian kepalanya. Sekilas tampak seperti kecelakaan kecil, padahal itu adalah langkah akhir dari sebuah pembunuhan yang sempurna. Gabungan ketiga senyawa yang awalnya tidak beracun itu akhirnya bereaksi dalam tubuhnya. Dalam waktu 10 detik, sistem organ tubuhnya rusak. Pria tersebut tewas tanpa sempat meminta bantuan. Sementara itu, wanita tersebut terus memperhatikan dari kejauhan. Namun, sesuatu yang tak direncanakan terjadi. Seorang perempuan mendekatinya dengan wajah lelah dan penuh amarah. Ia adalah korban yang wajah dan tubuhnya diam-diam direkam oleh kamera pria itu, lalu disebarluaskan di internet tanpa izin. Ia tak tahu bahwa pria itu telah meregang nyawa. Melihat pria itu diam saja, ia langsung menyerangnya. Polisi datang dan menangkap wanita itu. Ia mengaku sebagai pelaku dan kasus pun dianggap selesai, dan membuat wanita misterius itu sangat kesal. Keesokan harinya, sebuah siaran tak terduga muncul di layar iklan gedung. Rekaman kematian pria tersebut diputar dan suara anonim menyatakan bahwa pria itu meninggal karena rencananya. Polisi segera bergerak dan melakukan autopsi lanjutan. Mereka menemukan bahwa tubuh korban memiliki 6 luka tusukan, namun tak ada satupun tanda bahwa ia sempat berusaha melawan. Artinya, ia telah mati sebelum diserang. Investigasi terhadap barang-barang pribadi korban mengungkap kamera kecil di dalam topinya. Dari rekaman dan aktivitasnya, polisi mengetahui bahwa pria itu sering berkeliaran di lingkungan sekolah. Laporan lanjutan mengungkap adanya sisa senyawa kimia dalam tubuh korban. Penyidik itu tersenyum kecil dan mulai merekonstruksi kejadian dalam pikirannya. Ia menyimpulkan dengan cepat, korban pertama kali memakan kentang goreng yang mengandung zat awal. Kemudian, ia bersentuhan dengan sabun yang mengandung zat kedua. Terakhir, ia terkena balon air yang membawa senyawa ketiga. Tiga bahan itu secara individu tidak mematikan, namun ketika bercampur dalam tubuh, membentuk reaksi kimia yang membawa kematian dalam hitungan detik. Pola ini menunjukkan bahwa rencana tersebut sangat terorganisir. Pelakunya jelas bukan orang sembarangan. Akhirnya, kamera pengawas sekolah menunjukkan rekaman kunci. Mereka melihat seseorang membawa balon air. Jejak itu membawa polisi lebih dekat ke dalang sebenarnya.